Bagaimana semuanya? Sehat? Iya, puji Tuhan, semua sehat dan penuh sukacita. Adik-adik, diambil Alkitabnya, tandai dulu. Nats kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Dan siapkan juga persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Yuk adik-adik, supaya lebih semangat lagi, kakak punya yel-yel buat adik-adik semua. Lihat dulu kakak ya. Aku anak tangguh, cerdas, dan pemberani. Siap dipimpin Tuhan? Yes, yes, yes. Kita lakukan bersama-sama ya. Aku anak tangguh, cerdas, dan pemberani. Siap dipimpin Tuhan? Yes, yes, yes. Di mana ada Yesus, semua pasti senang dan bersukacita. Mari kita puji Tuhan dengan lagu Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Adik-adik, duduk yang manis, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa buat berkat-Mu kepada kami semua hari ini. Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah hati kami, memimpin kami untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dengan baik. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tutut, siapa yang mau naik kereta? Yuk adik-adik, kita siap-siap bernyanyi lagu Adu Senangnya Naik Kereta. Supirnya Yesus jalannya
Adik-adik, duduk yang manis. Kita mau mengucapkan titah. Titah kita pada minggu hari ini dari titah pertama sampai dengan 10 dan maksudnya. Sama-sama kita ucapkan ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki maupun perempuan, pembantumu laki-laki maupun perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah kesembilan. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Maksud dari ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya adalah Allah akan menghukum segala orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Oleh karena itu, kita harus takut akan murka-Nya. Ia menjanjikan anugerah kasih-Nya dan segala yang baik bagi semua orang yang memelihara serta mentaati titah atau firman-Nya. Dengan demikian, kita harus kasih dan percaya akan Dia dan dengan ikhlas serta gembira melaksanakannya. Adik-adik, sama-sama kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Jalan serta Yesus setiap hari, setiap saat, dalam suka maupun duka. Kita puji Tuhan dengan lagu Jalan serta Yesus. Jalan dalam suka
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Lagu kita berikut ini ada kaitannya kepada cerita yang akan kita dengar. Yuk sama-sama kita bernyanyi Daud dan Goliat. Adik-adik, sekarang duduk yang manis, waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa kita mau berdoa dulu. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka semuanya dapat menerima firman-Mu dengan baik. Kami yakin dan percaya Tuhan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Seperti yang sudah dikasih tahu tadi di awal, bahwa firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Mari kita baca bersama-sama. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam,
Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ada yang berkelahi, ada yang berkelahi, adik-adik ada yang berkelahi. Yuk kita lihat siapa yang berkelahi. Daud melawan Goliat. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Mana orang pemberani dari Israel? Jika aku ini, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang di padang. Adik-adik, Goliat orang Filistin.
badannya besar seperti raksasa. Orang Filistin ini, adik-adik, tidak mengenal Tuhan, makanya mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka selalu melakukan perbuatan yang jahat karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka melakukan perbuatan yang jahat seperti merampas, membunuh, dan banyak lagi perbuatan jahat lainnya. Lalu Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, aku mendatangimu demi nama Tuhan semesta alam." Lalu Daud mengambil batu, diumbannya, dan tak! Goliat terkena batu, keningnya menembus ke kening Goliat, dan Goliat pun jatuh tersungkur lalu mati. Hore, Daud menang! Hore, Daud menang! Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbannya, tak! Goliat mati. Puji nama Tuhan. Adik-adik, kenapa ya Daud yang kecil itu bisa menang melawan Goliat yang badannya kayak raksasa? Kakak mau kasih tahu dulu sama adik-adik bagaimana Daud itu. Daud, adik-adik, adalah seorang yang sederhana, apa adanya. Lihat, waktu Daud pergi melawan Goliat, Daud tidak memakai apa-apa. Daud apa adanya melawan Goliat. Daud juga, adik-adik, seorang anak yang taat kepada bapaknya. Bapaknya Daud adalah Bapak Isai. Nah, Daud ini begitu taat kepada Bapak Isai. Waktu Bapak Isai menyuruh Daud untuk pergi mengantarkan makanan ke medan perang untuk abang-abangnya, Daud pergi. Daud tidak menolak apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Itulah karena Daud taat kepada bapaknya. Selain itu, Daud juga orangnya bertanggung jawab. Daud, adik-adik, pekerjaannya adalah menggembalakan kambing dan domba. Dan dia mengerjakan tanggung jawabnya itu dengan baik. Dia setiap hari pergi menggembalakan kambing dan dombanya. Dan Daud juga anak yang pemberani, tidak kenal takut. Waktu adik-adik, si kambing dombanya Daud ini ada singa sama beruang yang mau menerkam. Daud dengan beraninya akan melindungi kambing dombanya. Dia akan melawan singa dan dia juga melawan beruang itu sampai beruang dan singa itu mati dan kambing dombanya selamat. Itulah adik-adik pemberaninya Daud. Dan Daud ini, adik-adik, seorang anak yang sangat mengasihi Tuhan. Dan Daud sangat percaya kepada Tuhan. Makanya waktu pas Daud pergi melawan Goliat, dia percaya kalau Tuhan akan menyertai dia. Makanya Daud menjadi pemenang. Tuhan yang luar biasa, yang lebih hebat dari siapapun, itulah yang menjadi teman Daud. Daud mengasihi Tuhan dan Tuhan juga sangat mengasihi Daud. Dan Daud yang begitu percaya kepada Tuhan, Tuhan berikan kemampuan kepada Daud karena Tuhan adalah juga sahabatnya Daud. Tuhan menolong Daud, memampukan Daud sehingga Daud dapat mengalahkan Goliat, menjadi pemenang dalam pertempuran Daud melawan Goliat. Adik-adik, ada yang mau jadi pemenang seperti Daud? Pasti mau dong. Nah, kalau adik-adik mau jadi pemenang seperti Daud, tirulah teladan Daud. Daud yang pemberani, Daud yang bertanggung jawab, Daud yang begitu percaya kepada Tuhan. Itulah yang menjadi teladan dari Daud yang harus adik-adik ikuti supaya adik-adik juga bisa menjadi pemenang. Daud seorang anak yang tangguh. Tangguh itu adik-adik kuat, bertanggung jawab, berani, dan tidak mudah menyerah. Makanya adik-adik harus jadi anak yang tangguh. Nah, seperti apa sih contohnya anak yang tangguh itu, Kak Helen? Seperti ini misalnya. Adik-adik nih dikasih ulangan sama gurunya, terus pas mau ngerjain harus usaha dulu sendiri, tanggung jawab, kerjakan PR-nya sendiri. Jangan dikit-dikit, "Ma, bantuin aku kerjain PR, Pa, bantuin aku kerjain PR." Harus usaha dulu sendiri, tanggung jawab sama PR-nya, kerjakan sampai PR-nya
bisa dan selesai. Nih, kalau adik-adik yang kelas kecil nih belajar tanggung jawab ya. Caranya gimana? Belajar kalau habis mandi pakai baju sendiri. Mama, aku aja pakai baju sendiri. Pakai bajunya sendiri, pakai celananya sendiri, sisir rambutnya supaya rapi dan bersih juga cantik. Juga nih adik-adik kelas kecil, kalau makan, Kakak Helen suka melihat tuh anak-anak dikejar-kejar mamanya, dikasih makan, dikejar-kejar, begitu susah. Nah, adik-adik harus belajar bertanggung jawab. Ma, aku makan sendiri dong. Makan. Bagaimana caranya? Jangan sampai berantakan dan tumpah-tumpah. Contoh anak tangguh selanjutnya. Adik-adik, jangan malu menjadi pengikut Kristus. Lihat Daud yang begitu percaya kepada Tuhan. Dia jadikan Tuhan sahabatnya. Adik-adik juga harus begitu. Jangan malu. Walaupun adik-adik mungkin di kelas hanya sendiri yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan malu. Lakukan yang baik, tutur kata yang sopan, baik, berteman semuanya sama teman-teman, jangan ada bermusuhan. Tunjukkan kalau adik-adik adalah pengikut Tuhan Yesus yang baik. Yang penting adik-adik jangan malu. Tuhan pasti memberkati adik-adik dimanapun berada. Contoh selanjutnya anak yang tangguh adalah pemberani. Banyak nih anak-anak yang kakak dengar masih takut pergi ke kamar mandi sendiri. Udah gitu takut juga kalau misalnya mama papanya pergi ditinggal, ma ikut, pa ikut, karena gak mau ditinggal sama mama sama papanya. Apalagi yang kelas kecil nih, kalau masuk kelas karena ini tahun ajaran baru sampai nangis, pengennya ditemenin sama mama, pengennya ditemenin sama papa. Mulai hari ini seperti Daud yang pemberani, anak yang tangguh harus berani. Jadi kalau masuk kelas gak mesti lagi ditemenin mama sama papa. Jangan lagi takut ke kamar mandi, jangan lagi takut kalau mama sama papanya lagi pergi untuk disuruh adik-adik jaga rumah. Adik-adik harus lakukan itu, bertanggung jawab, ikuti apa yang dipesankan sama mama dan papanya. Dan contoh selanjutnya adik-adik, berani berkata tidak pada hal yang benar. Kalau diajakin sama teman-teman ini pulang sekolah, yuklah kita ke ini aja main, naik sepeda jauh-jauh, atau enggak yuk kita ke warnet, kita main game, atau enggak yuk kita ngumpul yuk di rumahnya si itu, kita mabar, kita main bareng tuh, main PUBG atau apapun. Padahal mama sama papanya di rumah udah nungguin, anakku kemana, harusnya udah jam pulang sekolah, kok belum pulang. Makanya adik-adik kalau misalnya dirasa itu tidak baik atau tidak benar, harus berani bilang enggak ah, nanti mama papa aku cariin aku karena sudah waktunya pulang sekolah. Nanti aja kalau mau main, aku pulang dulu ke rumah, baru aku main ke rumah kamu. Ya, begitu adik-adik contohnya. Adik-adik, apa yang Daud teladankan kepada kita hari ini harus adik-adik ikuti. Jadilah anak-anak yang tangguh dan jadilah pemenang seperti Daud. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Yuk, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami belajar Tuhan untuk menjadi anak yang tangguh seperti Daud. Tuhan Yesus, berkati anak-anak di rumah supaya bertumbuh menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang menjadi kesukaan buat Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk dapat melakukan firman yang mereka terima hari ini di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berserahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan sambil bernyanyi, berilah yang terbaik. Memberkati
Adik-adik, selesai sudah ibadah kita, mari adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu kepada ibadah kami, dan anak-anak juga Tuhan sudah mengumpulkan persembahan. Kami sadar Tuhan jumlahnya sangat sedikit dibandingkan berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kami. Kami berdoa Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan itu dapat dipergunakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, mari kita akhiri dengan berdoa melalui doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.
bagi kita kreativitas hari ini. Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, yaitu Daud mengalahkan Goliat. Dengan cara apa Daud mengalahkan Goliat? Ya, dengan memakai aling-aling diumbankannya ke Goliat. Nah, adik-adik, kreativitas hari ini membuat aling-aling yang dipakai si Daud. Kalau kita kenal sekarang adalah ketapel. Bahan-bahan dan alat-alatnya sebagai berikut. Adik-adik, cara membuatnya, pertama-tama kita ambil kertas HPS, kita buat pola lingkaran kecil, ya adik-adik, sebanyak 6 lingkaran. Lalu kita warnai semuanya ini dan kita gunting akan menjadi lingkaran kecil begini. Setelah itu adik-adik, stik es krim yang sudah kita siapkan tadi kita warnai juga, ya, seperti ini. Ada juga yang kita potong menjadi 2, ya. Stik es krim tadi satu utuh, satunya kita bagi 2. Dan stik ini juga kita tempel di karton ya adik-adik supaya lebih tebal. Lalu setelah itu ditempel menyerupai huruf Y. Begitu juga dengan batu-batu yang sudah kita siapkan tadi. Nah adik-adik, setelah semuanya ditempel, stik dan kertas bulatan kecil tadi, akhirnya seperti inilah jadinya. Dan jangan lupa adik-adik bikin tempelkan karet. Begitu juga ayat firman Tuhan 1 Samuel 17 ayat 50. Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan batu umbang. Nah adik-adik, inilah kreativitas kita hari ini. Silakan membuatnya di rumah masing-masing. Setelah itu kalian foto dan kirim ke kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Demikianlah kreativitas kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa. Salam sehat selalu.